Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Mbak. Tadi harus menghubungi admin Zoom-nya dulu, sempat ketahan 10 menit ya. Oke, saya udah ngirim ke LMS buat dijadikan absen. Oke, sesuai dengan perjanjian kita bahwa eh, apa namanya, seharusnya idealnya ini pertemuan sekarang itu dimulai dengan presentasi dari UTS yang kemarin. Ini eh, ada yang mau presentasi dulu nggak? Pertanyaannya harus lengkap dulu timnya, karena nanti kalau nggak lengkap, kasihan nanti kalau ditinggal nilainya. Atau yang sempat kemarin tertinggal karena nggak dapet, atau yang mau sendirian juga boleh. Dan ini eh, bukan presentasi biasa ya, karena ini untuk apa namanya? Karena ini untuk pengambilan UAS. Untuk pertemuannya pertemuan 9, Mas. Mana yang kelompok ya? Oh, ini. Saya ngisinya di kelompok, di pertemuan 9, Mas. Hmm, kalau di LMS pertemuan 9, karena pertemuan 8 kemarin kita UTS. Oke, sudah ada yang mau presentasi? Saya tunggu. Kalau memang belum, saya mau mulai. Cuma eh, hari ini saya nggak bisa full sampai jam 9. Saya hanya bisa sampai pukul 8 karena ada sedikit keperluan ya. Hmm, saat saya lagi mau buka ini. Kalau udah ada yang lengkap, kabari ya. Oke, sambil nunggu, kalau nggak ada ya, berarti hari ini nggak ada yang presentasi. Tapi harapannya eh, saya bahkan memberikan waktu bagi teman-teman yang mungkin Selasa malam sibuk, kalau mau weekend, kelompok tertentu tanpa audiens boleh. Yang penting satu kelompok harus ready. Tapi kalau kelompoknya dihubungi misalnya dalam konteks seminggu gitu kan, karena pertemuan depan kan seminggu, masa iya nggak ngelihat WA atau tele kan gitu. Nah nanti bisa aja orang-orangnya apa namanya nanti dikasih tahu siapa, nanti
kita tinggal ya. Monggo Mas, kalau mau tanya. Mas Faiz. Pak, Pak izin, kalau misalnya satu orangnya belum bisa gimana Pak? Harus sampai bisa Mas. Makanya tadi saya kasih waktu kan seminggu lagi nih. Misalnya hari ini cuman 4 ya. Waduh, satu kelompok nggak bisa. Oke, seminggu lagi dah. Gitu. Masa iya Mas seminggu nggak ngelihat HP gitu. Oh, Tapi kalau ini sedang memang dihubungi sih Pak. seminggu seminggu ke depan itu kelompoknya ada yang menghubungi dan nggak dibales, nanti di SS aja, dikirim ke saya dan nanti atas namanya siapa kan saya catat nih. Gitu. Tinggal nanti yang satu ini saya mau lihat itikat baiknya gitu. Karena ini buat UAS ya. Paham ya Mas Faiz ya? Oke Pak, nanti di info lagi Pak. Ini lagi dihubungin sih. Ya oke silakan Mas. Siap, terima kasih Pak. Ya Mas Abdurrahman. Kemarin kayaknya udah ngirim ya. Kemarin yang sudah ngirim sendiri di Telegram itu Mas Rohman. Itu UTS itu. Nah itu yang dipresentasikan besok. Oh alah, iya Pak. Tak kira ada UTS yang lain gitu Pak. Dan saya mah Hmm. gampang orangnya. Udah semester Oke. akhir. Berarti Udah semester eh, akhir. iya, berarti itu dipresentasikan hari ini Pak. Itu juga buat UAS Pak. Hmm? Yang dikirim kemarin dipresentasikan lagi buat UAS Pak. Iya, kan kemarin baru Oh. ngirim nih. Hmm. Nah, baru ngirim kan. Nah, ini sekarang Iya. apa namanya? eh ya besok presentasinya gitu maksudku. Oke. Baik Pak. Eh, Ya udah nanti saya presentasi Pak. Oke. Baik, makasih Pak Budi Ya, Agung. jadi Mau tanya Pak, monggo. maksudnya seminggu lagi itu maksudnya presentasinya untuk minggu depan atau di antara hari ini sampai minggu depan boleh presentasi gitu? Nah, Mas Isyam kan harus misalnya begini Mas Isyam kan kelompok berapa? Misalnya kelompok 4 ya. Hari ini lengkap nggak? Oke. Masih ada satu yang belum sih. Oke, saya kasih waktu. Misalnya mulai malam ini sampai seminggu ke depan yang bersangkutan di WA atau di tele. Mengko nek misalnya atau nanti kalau misalnya nggak jawab sama sekali, kita tinggal Mas. Oh gitu. Nanti screenshotnya kasih ke saya. Oh, enggak sih, ini yang satu lagi di jalan aja sih. Oh ya wes, oke. Oke, untuk mempersingkat waktu, ada lagi pertanyaan? Ini tak buat nilai UAS. Kalau misalnya pertemuan besok present semua, pertemuan berikutnya mau kosong, boleh lah. Sampai UAS. Pena aku Ki. Yang penting skripsinya selesai. Iya nggak? Iya Pak. Betul, Iya. Pak. Asik kan? Sekali selesai pertemuan 11, nggak usah pertemuan lagi, nilainya udah ada, habis beres. Teknisnya nanti biar saya yang ngatur. Beres. Oh, enak aku Ki. Saya merasakan seperti kalian sudah 3 kali. Udah beres ya ininya, pendaftaran sempronya ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Oke, saya tak mulai sedikit, eh, mungkin mungkin nanti ada yang present sedikit ya. Saya mau menyampaikan sedikit mengenai materi yang hari ini. Jadi di Technopreneur, sejauh mana branding itu bisa mempengaruhi eh, tingkat kepercayaan publik terhadap mungkin produknya. Nah, mungkin ini ada yang ngambil tema-tema seperti ini. Nah, jadi kalau mau diukur dan sebagainya monggo.
Nah, seperti yang kita tahu, branding itu biasanya pemberian nama, istilah, tanda simbol, rancangan, atau kombinasi yang semuanya. Yang dibuat dengan tujuan yang untuk mengidentifikasi atau mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual untuk membedakan dari barang atau jasa pesaing. Ini saya kutip terdahulunya dari awalnya seperti itu. Siapa yang ada daftar isinya Kotler? Oke. Nah, terkait dengan branding itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan ya mungkin teman-teman kalau saya bilang jaket kuning kira-kira brandingnya ngarah kemana? Wih, UI, oke. Kalau apapun minumannya yang penting Sosro. oke, itu branding namanya. Terus eh apa lagi ya? Nanti ada contoh-contohnya lah. Saya sedikit menggambarkan. Jadi langsung terbenak gitu ya di konsumen gitu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa ada unsur-unsur mungkin yang bisa mempengaruhi eh, mungkin namanya, mungkin logo atau icon, tampilan visual atau juru bicara, suara atau kata-kata ini unsur-unsur dalam branding mungkin eh, ketika teman-teman mungkin mengenali suara, oh ini berarti eh, mungkin bisa ke kata-kata atau suara langsung kenal. Kalau tadi saya bilang kalau jaket kuning, UIO ternyata jaket kuning sudah melekat begitu ya. Nah, kalau mungkin dari gaya bicara, kalau saya sebut apa itu ya, eh, yang ada seger-segernya, gitu. Apa ya? Teman-teman tahu nggak? Saya mengarah kemana? Calon tok. Cak Lontok betul. Iya. Ini ada lagi. We walk the talk. Iya bener juga ya. Saya nggak kepikiran ke sana ya. Mas kali kepikiran we walk the talk ya. Oke, jenis-jenisnya biasanya ada product branding, ada personal branding, ada corporate branding, mungkin ada geographic branding, ada cultural branding. Jadi branding itu terbagi menjadi beberapa kategori ya. Apakah memang produknya yang mau di branding atau kita, misalnya Bapak Internet, nah, udah pasti ngarahnya Prof. Ono gitu. Terus kemudian kalau kita bicara eh, personal brandingnya Prof. Ono apa? Kalau teman-teman melihatnya brandingnya Prof. Ono apa? Secara personal branding selain Bapak Internet, Open source. boleh apa Quality. soal? Ya, wajan wajan bulik, apalagi ya? Ya kira-kira itulah. Nah, terus ada juga yang mungkin corporate branding, yang mungkin corporate branding bisa jadi kayak Komeng itu mungkin ya, Yamaha semakin di depan itu dia ada corporate. Dia mengidentifikasi langsung dua dua arah ya, produknya dapat, corporate brandingnya dapat, merek-merek ya, yang berbau Yamaha. Oke, sebetulnya tujuannya simpel sih, identitas daya tarik konsumen. Kalau sedang sakit tenggorokan, yang penting ada badaknya. Satu lagi apa ya? Eh, yang temennya ada badaknya berarti apa lagi satunya? Yang ada tanduknya ya? Eh, wah, ya itulah pokoknya. Cap kaki tiga, Pak. Cap kaki tiga. Yang ada badannya sama cap kaki tiga. Gimana sebagai pembeda identitas? Teman-teman sudah pernah eh, eh, melihat kedua perbedaan itu atau belum? Cap kaki tiga sama yang penting ada badannya. Kalau
Kalau yang mungkin yang pernah teman-teman lakukan mungkin UC ya. Saya meyakini kok UC-nya yang agak agak keputihan teman-teman akan suka ketimbang yang kuningnya kental. Sama nggak ya? Atau cuman saya aja? Terus mungkin kaitannya sama, saya lanjutkan sedikit. Hmm, kaitannya sama tips ya. Jadi mungkin ada environment, mungkin dari warna, emotion gitu ya, dan lain-lain lah. Itu kalau kita bilang filosofinya apa ini? Nah, ini contoh. Kira-kira apa yang terbenak di teman-teman kalau saya ngasih contoh ini? Brandingnya apa? Air gunung. Air gunung. Yang lain, air minum, air mineral. Apalagi? Air gunung. Apa sih brandingnya si Aqua ini? Mana sekarang banyak pemalsuan lagi ya. Udah terkenal banget sampai apa air mineral semuanya disebut Aqua sih. Tadi saya mau bilang itu Cuman ya. iya, cuman nggak tahu lupa brandingnya apa. Ada lagi Mas, Sanyo. Apapun mereknya, Sanyo. Jet Pump. Iya, Indomie juga. Astor. Ya. Ada lagi Mas, saya kok keingat. Ini Rinso, eh Pak. apa Mas? Rinso. Rinso, aku arek ngomong Rinso gue mau. Pembersih atau pencuci ya, apapun mereknya Rinso, padahal yang dibeli Attack. Oke, yang terbenak di Aqua eh, air pegunungan ya, apa brandingnya apa ya? Nanti dicari sendiri ya. Kalau yang di kepala saya air pegunungan. Apa orang kalau nyebut air minum, air mineral langsung Aqua? Ambilin air minum dong, ambilin Kalau di air warung mineral. dia Kalau beli Pak biasanya, kalau ngambil kayaknya enggak deh. Oh ya, yang ada manis-manisnya apa mereknya? mineral bang. Oke, Le Mineral ya. Kalau Pristine itu apa ya? Saya lupa lagi Itu brandingnya. pH-nya tinggi gak sih bang? Oh iya, pH-nya tinggi, betul. Ya, sing ngono-ngono lah ya. Nah, jadi kalau ITTS mengambil branding Pusat Teknologi Nasional Berkelas Dunia, mudah-mudahan tercapai. Terus di ini udah nggak ketahan lagi ya. Jadi kalaupun kita nggak nyebut, tapi di kepala kita udah nyantol ini. Apapun makanannya, minumnya, teh botol susu. Ini merek apa ini? Tokopedia bukan sih? Iya, ngono loh maksudku. Jadi brandingnya harus dapat gitu. Jadi kalau tujuannya apa sih teknologi? Jadi kalau kita mengidentifikasi misalnya mau pakai produk, sekarang dengan banyaknya AI, bingung kan kita membranding AI kita itu apa sih gitu. Sekarang sudah musimnya VO VO3 ya dari Google ya. Tuh, sekarang musimnya itu. Awal-awal ChatGPT, terus lahir lagi mungkin DeepSeek, mungkin apa, Leonardo, apa meneh, eh Kling, apalagi eh eh, Perplexity, macam-macam. Oke lah, banyak sampai bingung. Nah, sehingga kalau kita punya produk, misalkan
eh, produk tertentu gitu ya. Eh, Ya supaya keinget orang apa ya gitu. Teman-teman kalau bikin produk ada ininya nggak? Berbukalah dengan yang manis-manis. Marjan, marjan ya? Salah ya. Nah itulah. Kalau produknya teman-teman ada nggak yang sudah ke branding? Coba disampaikan ke kita. Kita dengar, pernah dengar nggak itu? Ada nggak? Kalau Marjan udah, oh iya, lupa ya. Kalau Marjan udah keluar berarti Ramadan sudah tiba. Itu aja. Oke, buka buka aja lah, buka lapak. Ya. Spesial gratis ongkir. Nah, Shopee terkenal nih. Ini ya teman-teman sekitaran itulah. Iklan Marjan niat. Lebihnya 76 nggak sih? Kalau yang kiri kira-kira kalau mau nge-branding apa? Warmindo 24 jam. Oh, Warmindo. Warmindo 24 jam. Tapi Warmindo hampir semuanya Warmindo ya. Uh, Yuk Warmindo, di mana? Perempatan Pasmut misalnya, atau perempatan Pamulang. Ya kalau di situ ada dua, sebelah kiri apa sebelah kanan? Tapi oke lah, brandingnya Warmindo intinya di situ. Terus yang sebelah kanan sekarang udah tumbang ya. Dulu ramenya luar biasa. Eh, yang di Tangsel kayaknya sudah KO juga ini abnormal. Di kota-kota teman-teman masih ada nggak ini abnormal? Udah Apa hilang tumbang? bukannya, Pak? Tumbang ya? Yang Di masih, Rawabudu tutup Pak. ya, yang masih ini ya, gacuan ya. Ya, yang masih tutup Pak di Tanjung Priok. Oke, di Lampung juga tutup. Yang ada gacuan malah kemana-mana. Padahal ya mie pedes tok, Pak jelas. Kalau di benak kalian, kalau terkait dengan perkopian, apa brandingnya? Nebak branding terus nebak produk. Kira-kira apa? Pernah kepikir nggak? Kopi. Kalau kita bicara kopi, eh, mungkin kalau kita bicara luwak udah pasti luwak ya. Luwak ya white coffee itu. Terus kalau kapal api ya, kalau udah kapal api pasti di kapal api. Yang sering kita terkecoh tuh mau Indo Cafe, mau Nescafe, atau Mochaccino. Ya, itu susah tuh kadang-kadang. Kalau yang ini, perkopian ini, brandingnya kita agak general ya. Kalau Agak tadi, susah kalau kopi-kopi kayak gini sih, Pak. Soalnya yang dua bahas mantan, janji jiwa sama kenangan. kopi mantan, janji jiwa, jiwa kenangan. Ya itulah, angel ya. Ya, eh, mungkin yang suka kopi, saya kok belum nemu ya. Kalau kita bicara kopi kenangan, ya wis sebut nama mereknya, eh, udah pasti ke situ arahnya. Janji jiwa, kenangan, Temuro Kopi, terus Tuku, Fore,
apalagi ya? Ya, dan teman-temannya ya. Oke. Ya, membuat logo ya Canva lah, paling enak. Oke, mungkin sepintas materi saya singkat mengenai branding seperti itu. Monggo kelompok mana yang mau siap, masih siap? Boleh Pak, Mas, boleh, silakan. kelompok 6. Oke, saya tandai dulu kelompok 6 udah siap. Silakan, Mas. Ya, coba saya screen dulu ya. Ya. Hmm. Kelompok 6 Mas ada Mbak Nurul. Nggak ada Pak. Ahmad Natlan, Hisham Kurniawan, Ilham Hamdi, Syahrul Faiz. Oh, oke. Kemarin Mbak Nurul soalnya kayaknya ngirim sendiri. Mbak Nurul ada di sini. Assalamualaikum Mbak Nurul. Nggak ada ya, ya wes. Nanti tak tandai kemarin eh, ngirim ini sendiri dia. Karena mungkin lagi pas sakit atau apa. Atau pernah kontakkan nggak? Belum pernah sih Pak. Ya wes, yang ada dulu nanti Mbak Nurulnya biar Emang kita sama sendiri. Mbak Nurul ya, untuk kelompok 6 ya. Iya, ono sampean iki cewek sendiri. Ada Hisham, sampean, ada Mbak Nurul, ada Mas Nathan, ada Ilham, ada Faiz. Oh, Ya wes, nggak apa-apa. Ini tak sebentar, sebentar ya, tak make sure dulu Mbak Nurul. Kemarin ngirim tanya mama. terakhir itu kelompoknya dikirim di mana? Sebentar ya, saya tak lihat Nurul. Oh iya, 5 ya. Yo, dek Kirim Mas, juga. bentar Mas. Saya lagi searching. Kemarin harusnya ada sih. Oh iya, sendiri nanti Iya, udah ada ngirim dia. Nurul Susilawati. Oke, lanjut Mas. Oke. Ini judulnya Snapbook Online. Oke, gas. Iya Pak. Minus Mbak Nurul ya ini ya. Iya. Oke, terus Eh, pertanyaan kedua saya semuanya mengerjakan kan ya? Nggak ada yang nitip? iya, jadi ada 4 bagian, sudah dibagi jadi 4. Oh ya Sebentar saya wes. coba cari Ya, ininya. biar nggak sakit hati cuma numpang nama. Saya cuma nanya. Lanjut, silakan. Iya. Oh, jadi ide dari apa Snapbox online ini dari Mas Faizun. Mas Faizunnya ada nggak ya di sini? Soalnya apa beliau lagi naik kereta, jadi koneksinya agak naik turun. Ya, oke. Ya. Tapi beliau mengerjakan toh. Iya, jadi apa untuk apa project ini dibagi jadi 4. Yang pertama ada yang ngurus bisnis plan, penulisan inti, yaitu ide bisnis, visi misi kayak gitu-gitu. Yang Ya, oke. kedua ada yang membahas riset dan analisis pasar. Yang ketiga ada yang membuat mock-up produk sama yang membuat PPT-nya. Monggo, lanjut Mas. Silakan. Mas Ahmad sudah ada. Oke, paling saya buka dulu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan produk kami yaitu Snapbox Online Digital Photo Books with Delivery Service. Ini kelompoknya. Kemudian apa itu Snapbox Online? Snapbox Online itu adalah layanan photo booths berbasis website yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto secara online, memilih filter atau bingkai, lalu menyimpan secara digital atau memesan cetakan yang dikirim langsung ke rumah. Layanan ini bertujuan untuk menjangkau pengguna personal maupun acara virtual dengan pendekatan yang ramah lingkungan dan efisien. Jadi ide pertamanya itu kami pernah pas Zoom sih lebih tepatnya eh, melihat konten TikTok yang ada apa Kok? penjual siomay dia buka foto booth pakai MacBook gitu. Jadi dia bikin eh, beli bakso, beli siomay gitu sambil foto-foto gitu pakai Ah, MacBook oke. MacBook eh, Pro atau Air gitu nggak tahu. Jadi Ya, dia bisa menyimpan gambarnya, bisa di transfer ke apa ke HP gitu biar bisa dipost gitu sambil makan bakso atau apa. Nah, oke. dari situ eh, dia beliau berpikir kalau misalkan eh, foto booth ini, foto booth online ini dibuka untuk kayak kafe-kafe atau acara-acara virtual kayak gitu. Kira-kira gitu percetusan awalnya gitu. Kemudian untuk visinya menjadi solusi foto booth online terdepan yang mudah diakses, menyenangkan, dan ramah lingkungan di Indonesia. Untuk misinya, menyediakan pengalaman foto booth digital yang menyenangkan dan mudah diakses dari rumah. Yang kedua, menawarkan layanan cetak dan kirim dengan kualitas terbaik. Yang ketiga, mendukung keberhasilan melalui penggunaan kertas daur ulang dan pengemasan ramah lingkungan. Kemudian untuk objektifnya, yang pertama, memberikan kemudahan dalam mengabadikan momen secara online. Yang kedua, menyediakan layanan cetak dan kirim foto dengan kualitas tinggi dan ramah lingkungan. Yang ketiga, menghasilkan revenue dari penjualan paket digital dan cetak. Yang keempat, menjadi solusi foto-foto online terdepan yang efisien dan mudah digunakan. Untuk SWOT analisisnya, untuk strengths-nya kita memiliki inovatif dan praktis, yaitu online, dan skalabilitasnya tinggi. Untuk weakness-nya, kita ketergantungan pada koneksi, kemudian biaya logistik cetak dan kirim, kemudian perlu edukasi pasar. Untuk opportunity-nya itu kita bisa pasang ini di event-event virtual, kemudian ekspansi B2B atau acara kantor. Kalau untuk trade-nya, kita ada kompetitor offline dan jasa cetak. Kemudian selanjutnya ketergantungan vendor logistik karena kita masih perlu untuk kirim-kirim kartunya untuk cetakannya gitu ke rumah. Untuk marketing strateginya untuk target pasar pertama usia 18 sampai 35 tahun, kemudian pengguna aktif sosial media, yang ketiga pasangan, komunitas, event virtual, ulang tahun atau wedding online. Untuk channelnya kita bisa pakai Instagram atau TikTok untuk memunculkan konten contoh penggunaan gitu. Terus kolaborasi dengan event organizer, kemudian bisa Google Ads dan SEO targeting photobook online, foto atau foto ulang tahun cetak online. Untuk analisis kompetitor, yang pertama kompetitor langsung adalah foto booth online seperti Bootcamp, Snapchat, Virtual Booth, atau Hello Moment. Kemudian startup lokal berbasis cetak foto online dan pengiriman. Untuk kompetitor tidak langsung adalah aplikasi kamera filter yang tanpa layanan cetak, kemudian jasa foto booth fisik di acara, kemudian layanan rental alat multimedia. Dan ada yang rental-rental kamera, rental-rental iPhone kayak gitu. Itu termasuk kompetitor tidak langsung. Kemudian ini untuk tampilan websitenya kita nanti untuk foto booth. Ya. Yang pertama adalah halaman utama. Untuk halaman utama ini ada dua apa
button yaitu capture now untuk kalau misalkan eh, nggak bawa HP terus kita mau foto gitu di tempat di venue. Yang kedua kita juga bisa untuk upload foto kita sendiri untuk difilter atau mau dicetak seperti itu. Waduh, yang kedua gambarnya hilang. Maaf. Oh ini, sorry. Yang kedua gambarnya ini. Ini tampilan untuk capture. Hanya kamera, simpel kamera biasa sih untuk capture gitu. Yang ketiga, eh, ini pilih foto, tampilan pilih fotonya. Jadi dari sekian banyak yang difoto, nanti kita bisa milih tiga atau serah sih untuk dipilih untuk dicetak. Kemudian frame, nanti bakal bisa dipilih framenya. Kemudian ini untuk halaman payment, jadi bisa memasukkan username pas apa username ah first name last name, nama depan nama belakang, terus alamat untuk nanti dikirim, beserta untuk paymentnya seperti itu. Untuk apa misalkan QRIS atau virtual account kayak. Kemudian ini halaman suksesnya. Oke. Kemudian untuk data statistik pasar, yang pertama tren dan potensi pasar itu virtual event meningkat 300% sejak pandemi 2020 sampai 2023. Kemudian 82% pengguna Gen Z dan milenial suka mencetak foto dari media sosial. Yang ketiga, pasar foto booth di global diproyeksikan capai 1,2 miliar pada 2027. Kemudian di Indonesia, pasar custom printing dan gift tumbuh lebih dari 15% per tahun. Kemudian untuk perilaku penggunanya, 60% pengguna online lebih suka pengalaman pengalaman personal. Yang kedua, satu dari tiga pengguna e-commerce membeli produk yang bisa dikustomisasi. Yang ketiga, harga ideal layanan cetak dan kirim foto itu 25.000 sampai 100.000. Ya. Proyeksi keuangan Stepbox Online. Asumsi dasar, target 1.000 transaksi per bulan. Masuk foto booth, cetak, dan kirimnya. Kemudian harga layanannya sekali foto dan cetak itu 35.000 per sesi. Dan kira-kira margin kotornya kurang lebih 45%. Kemudian biaya tetapnya yang seperti server, karyawan, marketing, dan logistik awal. Untuk proyeksinya untuk tahun pertama pendapatan bulanannya itu dari 1.000 transaksi itu 35 juta. Jadi 35.000 dikali 1.000. Untuk pendapatan tahunannya dikali 12 jadi 420 juta. 420 juta itu dibagi untuk biaya produksi dan logistik 50% 210 juta. Untuk 25% biaya operasional itu 105 juta. Dan laba bersihnya 25% 105 juta. Potensi pertumbuhannya bisa naik 2 sampai 3 kali lipat jika berhasil masuk ke pasar B2B, yaitu event organizer, wedding organizer atau kantor, atau melalui promosi viral atau influencer. Terima kasih. Ya, oke. Makasih, Mas. Kalau Ya. ngeliat angkanya seru juga ya. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya mengenai produknya atau anggap aja teman-teman ini lagi pitching produk begitu. Siapa tahu benar-benar direalisasikan mau bikin PT-nya atau sekaligus saham. Iya, siapa tahu ya kan. Ini siapa tahu apa ada investor mau ngambil ini. Kalau mau ditanyakan silakan. Oke, ada nggak yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya yang mau bertanya. eh Mungkin agak geser ke slide yang mana tadi ya? Eh, Tentang apa, Pak? yang se yang ada toko yang sama tadi apa Snap? Lali aku. Oh, sebentar. Ini kompetitor. Oke, oke, kompetitor ini maksudku. Nah, mungkin bisa kalau kita misalnya mau menseriusi ini, gitu ya,
itu mungkin apa namanya? Kok ini annotate-nya? Oh ini. Oke, Gimana? mungkin bisa dibentuk gini, Mas. Eh, Mungkin ini masukan ya. Jadi kan Ya. kita eh, ada tabel begitu kira-kira. Terus kemudian di sini ada boot camp itu. Terus di sini ada snap Hmm. virtual boot. Terus di sini ada hello moment dan seterusnya. Nah, terus kemudian kita coba bikin satu yang uniqueness terkait dengan snapnya kita ya, snapbox. Oke. Pertama variabel apa yang ada di mereka, gitu ya. Jadi kayak Misalnya, perbandingan perbandingan gitu ya, Pak. ya termasuk pricing ya, Iya. termasuk harga. Jadi eh, misalkan kita akan mengambil, jadi ketika kita mau menganalisis kompetitor begitu, ada baiknya kita bentuk konteksnya adalah tabel supaya bisa mengamati. Misalnya si bootcamp, snapper itu gampangannya eh, mungkin harga lah ya. Tadi kalau kita lihat harganya tadi berapa Mas? 30 eh 35.000 ya per shoot. ya 35.000. Bootcamp berapa, snapper berapa, gitu kan? Nah, dari situ kita biasanya ya, kalau umumnya mungkin kita ngambil di tengah-tengah biasanya. Ada yang mungkin misalnya ada yang 50, ada yang 25, kita ngambil di 35 misalnya begitu. Nah, Hmm. sehingga ketika orang milih 35 apa yang mereka pilih begitu. Ada apanya gitu. Nah, sehingga Hmm. di proses-proses analisis kompetitor ini ketika kita mau ikut lomba, mau kita ikut pitching, mau cari investor itu pasti ditanya. Nah, terus yang berikutnya tadi eh, apa namanya kaitannya sama keuangan, Mas. Coba, Mas. Kayak ya, Ya, ruangan ini ya. ya, oke. Coba mungkin masukkan juga. Ini sekaligus siapa tahu mau diseriusi situ. Jadi Hmm. mungkin dibikin skenario BEP, Mas. Kalau saya jadi investor, saya menginvestasi berapa, balik berapa. Terus saya dapat saham berapa. Ya, jadi ini eh, ya nggak apa-apa karena memang lagi latihan toh. Tapi saya nggak ngasih eh, apa namanya detailnya harus kayak mana. Sebetulnya kan kemarin ketika teman-teman bikin produk, eh, pertama kaitannya sama technopreneur ya. Domainnya terserah, mau domain entrepreneur mindset atau mau ambil domain tentang technical skill atau business development atau networking atau adaptability. Tapi kalau saya lihat ini memang secara menyeluruh ya, malah justru oke lah, tidak apa-apa. Nggak menyalahi juga gitu. Tapi eh, potensi ini bisa bertumbuh bisa 2 sampai 3 kali lipat. Menurutku Hmm. eh, menarik ya. Tapi yang perlu ditanda tanya adalah di posisi yang ini nih, dia sampai 50% nih. Bisa nggak diturunkan lagi misalnya? Mungkin dikasih Hmm. variasi. Nek, misalnya eh, apa pengirimannya itu ini pakai Figura nggak ya Mas? Apa pakai apa gitu? Nggak ya? Kemungkinan kayak apa namanya kayak kartu foto biasa sih. Oke, nggak ada Ya kategorinya. dan terulang juga tadi apa namanya untuk visi misinya Nah iya, artinya ini kalau kita lihat 50% cukup tinggi ya. tinggi ya. Ya, tinggi, masih masih tinggi gitu. Mungkin bisa di angka Oke. 40 atau 35% dari total gitu. Karena
dari sini ditambah biaya operasional udah cukup tinggi gitu. Jadi marginnya sebetulnya tipis sih. Tapi karena ini berbau IT juga sebetulnya nggak terlalu harus banyak-banyak gitu. Mungkin di awal-awal testing dulu begitu, nek wis oke ya, oke. Eh, Kalau yang sekarang ini paling banyak adalah foto box ya, foto booth Ada juga ya biasanya di tempat-tempat rame kayak misalkan di peak mall, kayak gitu. di Jadi mall, dia di belakang. di bandara ada loh sekarang Mas. Hmm. Oh ya, jadi kayak di belakangnya itu backgroundnya kayak gate atau terminal gate gitu ya. Jadinya bisa Ya, foto sendiri, ya, terus bisa wi, dicetak. Iya ya sih. itu. Oke, terus mungkin yang tadi ketika snap, nek misalnya kameranya jelek gimana Mas? Kan tadi bisa upload sama take foto ya. Take foto kalau misalnya based on-nya mungkin ya mungkin kalau kita tadi ada laptop mungkin Mac ya oke lah. Tapi nek misalnya ini bisa diakses dengan mobile juga kan tergantung kamera depan. Atau mungkin eh, dibanding Mac sama merek-merek Axio, Zyrek, mungkin beda ya. Gitu. Terus kualitasnya bagaimana? Makanya tadi, Sebenarnya kalau hmm? ya sebenarnya kalau untuk foto booth ini kan inputan kameranya kan bisa pakai kamera kayak DSLR gitu. Nggak harus pakai kamera laptop gitu. Tergantung Hmm, nanti kan nanti ada apa biaya untuk karyawannya juga. Jadi nanti ada satu orang yang membawa alat-alatnya gitu. Jadi buat ngawasin untuk ini. Jadi nggak selalu apa namanya melayani sendiri gitu. Bisa dibantu ah, sama karyawannya. ya, Jadi ya. kalau misalkan ada yang gaptek gitu bisa dibantuin. Iya juga ya. Oke, tapi oke lah. Tapi ini notis saya pertama mungkin dibuat perbandingan antar kompetitor, terus kemudian ini secara rinci mungkin eh, bolehlah dibuatkan perhitungan BEP-nya begitu. Nah, mungkin itu masukan saya. Yang lain kira-kira ada nggak? Nggak ada? Atau memang udah janjian? Nggak usah ada pertanyaan. Enggak lah, Pak. Ya wis. Pak, izin menambahkan Pak. Boleh, silakan. Boleh, boleh. Ini kan ini kan tim saya, maksudnya di kelompok 6. Oh iya. Mohon maaf tadi saya dan Ahmad Nathan lagi di kereta jadi putus-putus Pak. Oh, alah, iya Mas. Tadi udah disampaikan sama sama Oke, Mas. mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Kayaknya wis janjian Mas, nggak ada janjian, nggak ada pertanyaan kayaknya. Ya wis. Oke, idenya menarik nih. Ya, Pak. Makasih Mas. Yang lain mungkin ada? Nek nggak ada, eh, jangan lupa absen. Sorry to say, saya cuma bisa sampai jam 8 ada kegiatan yang nggak bisa saya tinggal. Nah, mungkin minggu depan kalau mau 2 kali boleh di LMS betul Mas. Download materi branding tadi sebagai absen ya. Oke, minggu depan kalau ada yang sudah siap kelompoknya, monggo diaturi atau dicari. Terus kemudian ini presentasi bukan presentasi biasa. Saya mau ngambil nilai UAS. Terus kalau memang minggu depan full mau present semua dan pertemuan ini 9, berarti besok 10. Kalau 11 sampai 16 mau libur ya silakan. Di pertemuan 9 Mas, pertemuan 8 kan UTS ya. Pertemuan 9
Ada tadi saya yang ngisi kok. Mosok? Oh, no, Mas. Nih, pertemuan 9 ada kok. Pertemuan 9, 9 itu 8 yang dikasih Mas Angga. Iya, Mas. Nih, pertemuan 9. Ah, wis. Oke. Ya, wis. Absen. Eh, mungkin bisa disiapkan minggu depan. Kalau yang mau tadi ada, saya kemarin, ya karena ada yang nyusul, ada yang mungkin kayak tadi ketinggalan, bisa nanti presentasi ke saya ya. Ada Mbak Nurul tadi di kelompok 6 ketinggalan. Terus ada Mas Abdul Rahman, ada Diyaski Arta Putra Wijaya, sama Saat Abdurrahman El Amin. Itu yang sendiri-sendiri ya. Oke, jadi nanti kelompoknya apa namanya? Silakan dihubungi minggu depan. Eh, kalau visi kita mau sama-sama, besok mau diselesaikan, yo selesai. Ini pertemuan 9. 10 selesai berarti 11, 12, 13, 14, 15, 16 kosong. Kalian tinggal fokus di tugas akhir baik. Enak nih aku. Pak, mau nanya Pak. Silakan. Ini kalau ada satu orang yang nggak ngerjain gimana Pak? Kick aja yuk, apa gimana? Nah, Udah seminggu lebih nih udah dicat nggak ini. ya nanti SS ke saya, biar saya yang ngurusi satu anak itu. Nanti kalau memang saya menghubungi yang bersangkutan nggak ada respon ya terpaksanya kita tinggal. Tapi kalau ada niat baik ya nanti biar saya urus nanti. Oke Pak, soalnya udah tugasnya udah beres kan. Dia juga nggak kontribusi apa-apa gitu. Ya, siap. Oke baik Pak. Sini ada Mbak Nurul. Mana Mbak Nurul? Hilang kemana Mbak Nurul? Oke, nanti saya japri aja. Iya, saya ingatnya 4 doang soalnya. Jadi saya nggak tahu kalau ada Mbak Nurul itu. Ya, oke. Mungkin eh, mempersingkat waktu, saya cukupkan sekian. Jangan lupa absen LMS. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nyuri, Waalaikumsalam. warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Iya, Pak. saya yang terima kasih nih nyuri waktu.